Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Nawal Septiana Mardi. Aku dari Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Minggu ini aku masih akan membahas nih tentang public speaking. Tetapi tema minggu ini berbeda ya. Tema minggu ini yaitu rahasia sukses para pembicara hebat. Lalu aku juga akan mengenalkan nih macam-macam profesi dalam public speaking, ada apa aja sih. Sebelum kita akan membahas tema itu, aku akan mengulang sedikit ya tentang apa itu public speaking. Ya, public speaking adalah kemampuan untuk menyampaikan pesan atau informasi secara lisan kepada audiens yang besar, baik dalam bentuk prestasi, pidato, ceramah, diskusi, atau acara publik lainnya. Lalu ada apa aja sih profesi dalam public speaking? Cukup banyak profesi dalam public speaking ini. Salah satunya itu seperti ada dosen yang mengajar di hadapan mahasiswanya. Lalu ada stand up comedy, ada sang moderator, aktivis sosial, politikus, pembicara motivasi atau yang biasa disebut dengan motivational speaker, sales, dan marketing profesional. Aku akan menyebutkan nih ada tokoh-tokoh public speaking hebat di Indonesia. Cukup banyak sekali tokoh-tokoh hebat dalam public speaking di Indonesia ini. Salah satunya seperti Najwa Shihab, B.J. Habibie, Mary Riana, dan Mario Teguh. Aku akan men-spill nih tentang Najwa Shihab aja ya. Kali ini Najwa Shihab itu adalah seorang jurnalis dan pembawa acara di Mata Najwa. Mengapa sih kok Najwa Shihab bisa terkenal? Karena Najwa Shihab ini memiliki kemampuan dalam membangun komunikasi yang sangat baik dengan narasumbernya, sehingga membuat Najwa Shihab ini sangat disegani sebagai jurnalis dan presenter yang kritis, tetapi tetap menghargai lawan bicaranya. Najwa Shihab juga berkontribusi dengan memberikan inspirasi kepada banyak orang melalui seminar, buku, dan berbagai media. Najwa Shihab juga mendirikan Mary Riana, grup yang bergerak di bidang edukasi media dan pengembangan diri. Najwa Shihab juga menulis sebuah buku yang berjudul Mimpi $1000 yang sangat banyak menginspirasi orang-orang untuk meraih kesuksesan. Oleh karena itu, Najwa Shihab itu dikenal dengan kemampuannya dalam berbicara di depan umum yang sangat hebat, serta ditandai dengan gayanya yang menarik, lalu dengan pertanyaan-pertanyaannya yang penuh dengan wawasan, dan kemampuannya juga nih untuk terhubung dengan audiensnya. Najwa Shihab juga memiliki tips dan trik dari Najwa Shihab nih ya, agar kita nih bisa menjadi seorang public speaking hebat. Tips dan triknya itu yaitu yang pertama itu kita harus mempersiapkan diri kita dengan matang sebelum tampil di depan audiens. Kita juga harus berlatih loh untuk menjadi pendengar yang secara aktif ya. Dan kita juga harus paham dengan audiens kita agar kita dapat terhubung dengan audiens kita secara mudah. Lalu aku akan men-spill nih, ada profesi-profesi underrated skill public speaking. Dalam profesi underrated skill public speaking ini contohnya nih ya, seperti sport coach. Sport coach itu seorang yang pelatih yang mengajarkan para atlet, tetapi sering banget nih sang pelatih ini disepelekan ya oleh banyak orang, sehingga banyak orang yang bilang kayak coach mah nih cuma nemenin aja gitu, adanya pelatih mah nggak penting gitu kan. Terus ada juga nih orang kayak yang bilang pelatih mah cuma ngasih instruksi teknis aja gitu. Tetapi nih ya, kalau nggak ada sang pelatih nih ya, tetap faktor dari keberhasilan para atlet ini nih karena adanya sang pelatih ini loh gitu.
Karena seorang atlet juga bakal sukses dan berhasil tuh ditentukan dari sang pelatih yang memiliki komunikasi yang baik. Jika pelatihnya nih memiliki komunikasi yang baik, maka akan terbitlah seorang atlet yang baik juga gitu kan. Lalu nih ya, ada profesi tour guide. Pasti kalian sering banget nih bilang kayak tour guide mah tukang cerita doang. Tetapi nih ya, sebagai tour guide ini nih ya, bukan hanya seseorang tukang cerita. Karena tour guide ini juga harus memiliki wawasan yang luas, pengalaman wisata juga nih ya, yang dia akan targetin gitu. Yang banyak itu harus loh punya pengalaman wisata yang banyak agar sang tour guide nih bisa menjadi seorang tour guide yang baik nih. Contohnya tuh ya, kayak seperti nih kita nih akan berkunjung ke suatu wisata, ke suatu tempat. Jika kita sendiri aja nih ke sana gujuk-gujuk datang, maka kita nih tidak akan tahu tentang sejarah-sejarah yang kita kunjungi tersebut, wisata tersebut. Terus juga tour guide ini dinyatakan bahwa 78% pengalaman wisatawan itu ditentukan oleh kualitas tour guide-nya. Oleh karena itu, tour guide itu penting dalam suatu wisata, agar kita nih sang pengunjung nih bisa lebih tahu dan lebih luas juga wawasannya gitu loh tentang tentang wisata tersebut. Jadi kita nggak cuma dateng aja gitu, jadi kita juga punya wawasan lah gitu. Lalu nih ya, yang terakhir tuh ada broadcast radio. Banyak orang yang bilang kayak broadcast mah kerjanya ngomong doang gitu. Tetapi broadcast ini juga harus memiliki loh. Bahkan broadcast ini harus memiliki persiapan yang lebih matang, agar sang broadcast podcast ini bisa menjadi penyiar yang baik gitu. Dan tertata juga nih dengan rapi bahasanya terhadap narasumber atau tamu undangannya gitu kan. Lalu nih ya, ada juga profesi voice over. Banyak orang kayak menggunakan kayak voice over, kayak ya aku di sini kayak gitu-gitu kan di TikTok tuh ya sekarang. Voice over ini talent. Memang profesi tersebut itu tidak terlihat, tetapi profesi ini tuh ada di mana-mana. Kayak contoh di zaman sekarang nih kayak di TikTok gitu kan. Jadi profesi ini tuh ada di mana-mana, di tempat pada umumnya. Profesi voice over ini juga dibayar loh. Dibayarnya bahkan per menit, bukan per jam. Dan dibayar pun seperti pekerja pada umumnya aja gitu. Jadi kesimpulan pada pembahasan minggu ini adalah minggu ini kita membahas tentang pengertian public speaking. Lalu aku juga minggu ini juga kita membahas tentang tokoh-tokoh hebat, tokoh-tokoh pembicara, tokoh-tokoh public speaking hebat paling top di Indonesia. Terus juga ada yang tadi aku sebutin tuh kayak coach, terus habis itu ada voice over, broadcast gitu kan, atau tour guide. Itu adalah seorang public speaking, profesi public speaking yang tidak terlihat gitu, yang tidak diakui lah ya bahasanya, tapi itu yang sangat penting. Oke. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.